Ya, lebih kecil anunya, buahnya sudah dikupas, tinggal kita makan aja nanti. Kalau yang penasaran dengan rasanya ya bisa beli nanti di sana. Buah kaktus gitu aja, paham ya. Ya, soalnya nanti kita bisa lihat pohonnya, kebanyakan pohon kaktus nanti perjalanan kita menuju ke toko parfum ini ya. Kita bisa lihat nanti buahnya juga di sana banyak sekali ya. Tembok gerbangnya aja. Kalau masuk nggak bisa. Ya, privat. Ya, kita lihat temboknya aja lah. Ya. Nah ini kaktus yang saya bilang tadi. Kiri kanan ini. Ini anak buahnya ini. Ya lumayan manis dia. Bisa di tanah air nggak itu? Ya yang kuning itu. Ini bunga mawar. Yang itu, yang atas kiri itu bunga mawar. Jadi yang paling banyak di sini bunga mawar dan pohon kaktus yang banyak di sini. Dan buahnya, iya buahnya. Pohon teh ya. Nostalgia zaman dahulu ya. Nulis nama nih. Ketahuan ya, tahun apa gitu. Rumahnya saya sudah sini. Temboknya aja gini kebesarnya. Gimana rumahnya di dalam? Ada di Mekah, itu di kerajaan itu dia. Ya. Ya Allah luas Kalau ke Taif ya ke sini. Ini kawasan sini seperti rumah villa gitulah ya. Rumah perumahan. Oh video aja video 10 menit. Ya. Bukan pabrik saudara Rashid Al-Qurashi untuk baru, dan kami berharap Tuhan Yang Maha Kuasa akan mendapatkan Anda persetujuan. Dari puncak tertinggi pegunungan Taif hingga daerah Al-Hada dan Al-Safa yang ditandai dengan jenis mawar terbaik setiap tahunnya di musim semi. Pohon mawar mulai mekar dan bertahan dari 50 hingga 55 hari. Selama periode ini, petani mulai memanen tumpeng, yaitu bunga yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu.
lagi. Maaf ya Bu. Nggak di sini. Enggak, Ibu nggak di sini. Cocok buat di Indonesia. Soalnya dia cocok banget. Dia ngasih siapa? Dia ngasih siapa? Hah? Pak Haji Ihsan. Oh, Pak Iksan. Tuh dia nggak marah ya? Dia kan orang laki mah nggak baperan. Makassar ya. Baik, siapa itu Abdullah bin Abbas? Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, Sayyidina Abdullah bin Abbas di sini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu sewali ya, sepupu sewali dia. Karena kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini mempunyai ayah bernama Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah. Abbas ini punya saudara yaitu ayah Abdullah, ayah Rasulullah yaitu Abdullah, bersaudara dia. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, sedangkan Abdullah punya anak yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupu sewali, ya, sepupu sewalinya. Dan Abdullah bin Abbas ini dia masih kecil ya. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, umur Abdullah bin Abbas pada waktu itu 15 tahun, masih muda ya, ya masih remaja. Tetapi Abdullah bin Abbas ini dijuluki, ya punya julukan dia. Apa julukannya? Yaitu Hibrul Ummah, tintanya umat. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, sebanyak 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas bebas keluar masuk dari rumah Rasulullah SAW. Di samping nasab dari ayahnya Abbas, ada juga jalur yang kedua yaitu Maimunah. Maimunah ini adalah
Siapa itu Abdullah bin Abbas? Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, Sayyidina Abdullah bin Abbas di sini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu sewali, ya, sepupu sewali dia. Karena kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini mempunyai ayah bernama Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah. Abbas ini punya saudara yaitu ayah Abdullah, ayah Rasulullah yaitu Abdullah, bersaudara dia. Abbas Makassar, ya. Baik, siapa itu Abdullah bin Abbas? Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, Sayyidina Abdullah bin Abbas di sini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu sewali, ya, sepupu sewali dia. Karena kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini mempunyai ayah bernama Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah. Abbas ini punya saudara yaitu ayah Abdullah, ayah Rasulullah yaitu Abdullah, bersaudara dia. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, sedangkan Abdullah punya anak yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupu sewali, ya, sepupu sewalinya. Dan Abdullah bin Abbas ini dia masih kecil, ya. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, umur Abdullah bin Abbas pada waktu itu 15 tahun, masih muda, ya, ya, masih remaja. Tetapi Abdullah bin Abbas ini dijuluki, ya, punya julukan dia. Apa julukannya? Yaitu Hibrul Ummah, pintanya umat. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, sebanyak 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas bebas keluar masuk dari rumah Rasulullah SAW. Di samping nasab dari ayahnya Abbas, ada juga jalur yang kedua yaitu Maimunah. Maimunah ini adalah Islam, termasuk bibi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ada dua jalur, ya, sehingga Abdullah bin Abbas bebas keluar masuk ke rumah Rasulullah SAW, sehingga dia ketika melihat Rasulullah sedang sholat dan sebagainya itu dicatat semua perbuatan Rasulullah dan perkataan Rasulullah SAW. Nah itu, ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mempunyai pernah didoa khusus oleh Rasulullah SAW, ya. Apa doa khususnya? Yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa ta'allimhu ta'wil. Itu doa khusus, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya, ya Allah, perdalamkanlah ilmu agamanya dan pintarkanlah dia dalam menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mendoakan anak-anak kita, doakan seperti Rasulullah mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa ta'allimhu ta'wil. Nah itu doanya, ya, kalau kita mendoakan anak-anak kita, ya, supaya dia menjadi pintar, soleh, dan menjadi penghafal Al-Quran, seperti itu, ya. Nah baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah sampai di parkir, ya. Di sini ketika kita parkir nanti kita sama-sama turun, ya, semuanya kita turun. Sebelum kita menuju ke masjid,